Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari seorang driver ojol dari blognya, yakni Mas Lukman. Jadi kalau kemarin-kemarin dia bercerita tentang pengalaman dirinya, kali ini dia bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh seorang temannya. Dan semoga di cerita yang singkat ini Anda bisa menikmatinya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini aku dapatkan dari temanku. Sebut saja namanya Ale. Teman sesama driver yang baru saja aku kenal sebulan lalu. Karena memiliki latar belakang yang hampir mirip, di PHK dari suatu kerjaan, membuat kami merasa lebih nyambung dalam bertukar cerita pengalaman kerja kami dahulu. Sama seperti aku, Ale adalah seorang suami yang harus menafkahi istri dan dua anaknya. Dampak pandemi ini membuat dia harus menerima kenyataan di PHK di tempat dia bekerja dengan alasan pengurangan karyawan. Dan akibatnya Ale harus mengungsikan anak dan istrinya ke rumah mertuanya di daerah Tenjo karena dia sudah tidak sanggup untuk membayar kontrakan di sekitar Bogor kota yang tergolong mahal menurutnya. Yah, pandemi COVID-19 ini terasa sekali dampaknya. Singkat cerita, sore itu kami sedang ngopi di warung si Abah sambil menunggu orderan. Kami pun terlibat obrolan ngalor ngidul. Dari obrolan orderan sampai curhat masalah rumah tangga. Sampai akhirnya aku menceritakan kejadian-kejadian mistis yang aku alami selama menjadi driver ojol. Selesai aku bercerita, dia pun menghela nafas, lalu menuturkan bahwa dia pun baru mengalami kejadian yang hampir sama denganku. Tidak seperti biasanya. Hari itu Ale yang sedari pagi sampai sore hari hanya mendapatkan 3 orderan. Itu artinya hanya sedikit uang yang dibawa ke rumah untuk keperluan anak dan istrinya. Ingat anak dan istri, Ali kemudian memutuskan bahwa malam itu dia terpaksa pulang agak larut malam untuk terus ngebit dan berharap masih mendapatkan 2 atau 3 orderan. Kemudian dia pulang sekitar jam 9.30 malam. 2 orderan pun sudah dia dapat. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Ya, barangkali di perjalanan pulang bisa mendapatkan 1 orderan lagi, pikirnya waktu itu. Sampai daerah Lewiliang, orderan pun tak kunjung tiba. Waktu itu jam sudah menunjukkan 11 malam, dan Ale pun memutuskan untuk pulang. Jalanan yang mulai sepi terus dia susuri. Dari 2 sampai 3 motor dan mobil, kini dia hanya sendirian di jalan. Dan tiba saatnya dia melintasi daerah kebun pohon sawit yang pohonnya besar-besar. Tiba-tiba Ali merasa motornya berat, seperti membonceng sesuatu. Semakin dia tarik gas motornya, semakin terasa berat. Ali mulai merasakan keganjilan. Dia tahu bahwa dia sedang merasakan hal yang aneh. Merasa penasaran dengan motornya yang terasa berat, lalu dia memberanikan diri untuk melihat spion motor. Dan
Betapa kagetnya dia. Di belakang jok motornya ternyata dia sedang membonceng orang. Sebuah sosok yang jelas terlihat duduk di motornya, berpakaian putih dengan rambut yang terurai, dan mukanya itu polos, tanpa hidung dan mulut. Yang ada hanya mata. Mata merah menyala. Ale berusaha untuk tidak panik saat itu. Dalam ketegangan itu, dia tidak berani lagi melihat spion motornya. Dia hanya terus melihat ke depan jalan dan fokus mengendarai motor dengan terus membaca bacaan yang dia bisa. Ale tahu bahwa sosok itu masih ada di motornya. Akhirnya, dia memberanikan diri berbicara dengan sosok itu. Dengan sedikit berteriak, dia mengatakan, "Udah tuh, saya pengen pulang." Tak lama Ale mengatakan itu, tiba-tiba Ale menabrak batu yang entah dari mana datangnya. Lalu dia terjatuh dari motornya. Dengan setengah sadar, dia melihat sekelilingnya. Dia lihat sosok itu sudah tidak ada. Di kegelapan itu, dia hanya melihat motornya yang terguling dengan mesin dan lampu yang masih menyala. Dengan segera, dia ambil motornya dan buru-buru dia melaju. Ale sudah kehilangan akal waktu itu. Yang ada dalam pikiran dia adalah bagaimana caranya agar segera mungkin keluar dari kebun sawit itu. Saat dia sedang melaju, tercium bau bangkai yang menyengat, tapi dia tidak menghiraukannya sama sekali. Dan dia semakin terperanjat. Di sebelah kiri jalan, di atas pohon sawit itu, dia melihat sosok itu sedang duduk pada dahan pohon sawit itu sambil mengeluarkan tawa yang begitu menyeramkan. Sampai akhirnya keluarlah dia dari kebun itu. Dilihatnya sudah banyak lampu penerangan di depan-depan rumah penduduk. Dan dia pun bersyukur bahwa dia melihat sebuah tempel ban yang masih buka. Ale pun menghentikan motornya di tempat tempel ban itu. Muka pucatnya penuh dengan keringat dingin dan bajunya yang kotor karena jatuh tadi. Dan tiba-tiba terjadilah obrolan antara si penambal ban dengan Ale. Bapak penambal ban itu dengan sigapnya segera memberikan air minum agar Ale bisa kembali tenang. Setelah meminum air yang diberikan oleh bapak penambal ban, Ale pun menceritakan apa yang sudah dia alami di kebun sawit itu. Khawatir akan kondisi Ale pun ditawari untuk beristirahat di tempat itu dan menyuruhnya melanjutkan perjalanan ke rumah setelah subuh nanti. Dan Ale menyetujuinya. Selepas sholat subuh, Ali kemudian berpamitan kepada bapak penambal ban dan segera pulang menuju rumahnya. 1 jam perjalanan menuju rumahnya, Ali pun disambut oleh istrinya yang sudah khawatir dengan keadaan Ali saat itu. Lalu Ali pun menceritakan semuanya kepada istrinya. Setelah mendengar semua yang disampaikan, istrinya menyuruh Ale untuk beristirahat. Itulah cerita singkat dari temanku Ale, teman sesama driver ojolku. Terima kasih kepada semuanya yang sudah membaca. Oke, itulah salah satu cerita lagi yang saya datangkan dari blognya Mas Lukman tentang kejadian mistis yang dialami oleh para driver ojol. Dan kali ini dialami oleh temannya Mas Lukman sendiri bernama Ale. Ya sebenarnya banyak sih ya kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh para driver kita. Cuman untuk mengungkapkannya, maksudnya itu driver untuk mengungkapkan ceritanya itu kadang dia takut sendiri gitu.
Oke, mungkin itu saja cerita dari saya pada malam hari ini. Singkat sekali ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.